Lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yang kami hormati Bapak Ibu praktisi di bidang pendidikan, yang kami hormati para narasumber, yaitu Ibu Desinta Puspa dan Ibu Faradila Haryani, dan yang saya hormati para peserta webinar series pada hari ini. Sebelum webinar berlangsung, saya bacakan tata tertib sebagai berikut. Peserta menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung, hindari penggunaan dua perangkat Vicon dalam satu room. Peserta menggunakan nama yang jelas atau rename apabila masih menggunakan merek perangkat laptop atau handphone. Pertanyaan dapat diisikan di tautan https://slide.do/24 Juli 2020 sesi 2. E-sertifikat didapatkan melalui login pendaftaran di akun https://gtk.kemdikbud.go.id/reg_webinar. Dan para hadirin, tayangan ini juga live di YouTube GTK Dikmendiksus TV channel. Baik Bapak Ibu sekalian, topik webinar kali ini sangatlah menarik mengenai pembelajaran interaktif secara daring. Semenjak adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, pemerintah menghimbau untuk belajar di rumah melalui sistem pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan kegiatan belajar yang dilakukan tanpa tatap muka dengan memanfaatkan teknologi jaringan. Namun seiring berjalannya dengan waktu, muncul sejumlah pro dan kontra dari siswa, guru, maupun orang tua. Apakah sistem pembelajaran daring dianggap efektif? Hal ini dikarenakan banyaknya kendala seperti kurangnya sarana prasarana yang menunjang teknologi, kurang adaptifnya guru dan siswa terhadap teknologi, kurang interaksinya antara guru dan siswa, dan juga sistem daring sendiri hanya memberikan tugas kepada siswa tanpa adanya feedback dari guru dan sebagainya. Oleh sebab itu, webinar series ini akan membahas lebih dalam lagi mengenai solusi pembelajaran sistem daring agar efektif dan interaktif. Kita akan menggali tentang isu ini bersama kedua narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu dari Universitas Sampurna. Narasumber yang pertama yaitu Ibu Faradila Haryani, SPD MSc. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Beliau adalah salah satu dosen di bidang pendidikan matematika di Universitas Sampurna dan beliau lulusan Master of Science Birmingham. Kemudian gak kalah menariknya itu narasumber yang kedua, Ibu Desinta Puspa, SPD MPD. Halo Ibu Desinta. Beliau adalah salah satu dosen di bidang matematika di Universitas Sampurna juga, dan beliau lulusan Magister Pendidikan Matematika di Universitas Negeri 11 Maret. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita simak materi dari para narasumber. Narasumber diberikan waktu 30 menit. Dimulai dari narasumber pertama, yaitu Ibu Faradila Haryani. Kami persilahkan. Iya. Terima kasih banyak. Saya izin untuk share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat presentasi saya? Sudah ya? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Senang sekali rasanya di siang hari ini saya bisa bersama Bapak Ibu sekalian, walaupun kita tidak berada pada satu lokasi yang sama saat ini, kita bisa berkumpul bersama-sama di siang hari ini untuk sama-sama belajar, Bapak Ibu, mengenai pembelajaran interaktif secara daring. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya materi ini, pembelajaran interaktif secara daring, akan disampaikan oleh saya dan juga rekan saya, Ibu Desinta. Perkenalkan kembali, nama saya Faradila Haryani, namun untuk singkatnya saya biasa dipanggil Fani. Saya seorang dosen pendidikan matematika di Fakultas Pendidikan Universitas Sampurna, Bapak Ibu. Namun untuk di sesi saya, pembelajaran interaktif secara daring akan lebih melihat dari sudut pandang siswa,
Dan oleh karena itu di sesi kali ini saya akan memberikan pengalaman belajar juga kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana proses pembelajaran interaktif secara daring. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan. Sebelumnya izinkan saya untuk mengutip hasil survei Forum Anak Nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pilihan siswa terhadap pembelajaran luring dan daring. Ternyata 58% siswa menyatakan mereka lebih memilih pembelajaran luring dibanding pembelajaran daring. Alasannya adalah di pembelajaran daring sering ditemukan sulitnya interaksi antar teman maupun juga ke guru. Itu menyebabkan mereka lebih memilih pembelajaran secara tatap muka langsung dibandingkan mode pembelajaran daring. Namun, seperti yang kita ketahui dalam masa pandemi saat ini, pembelajaran daring saat ini adalah salah satu mode yang mau tidak mau harus kita lakukan dikarenakan adanya COVID-19 seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya juga mengutip hasil survei yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengenai persepsi pelajar Jawa Timur tentang dampak COVID-19 dan juga kata-kata mereka mengenai apa sebenarnya pendapat mereka tentang pembelajaran daring. Sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang membosankan bagi mereka karena mereka menemukan bapak dan ibu guru mereka terkesan monoton dalam memberikan pembelajaran sehingga kesannya tidak kreatif. Dan kemudian hal tersebut menyebabkan bahwa siswa-siswa lebih mudah mengantuk saat pembelajaran dan dirasa juga tidak efektif karena penyampaiannya yang dirasa membosankan sehingga apa yang ingin disampaikan juga tidak bisa tersampaikan secara efektif pada saat mode pembelajaran online. Kemudian ada beberapa komentar juga mengenai bagaimana cara menunjukkan hasil kerja saya dan mendapatkan umpan balik dari guru saya dikarenakan ternyata memang adanya kesulitan penggunaan teknologi yang terkait atau yang digunakan dalam mode pembelajaran online. Dan seperti yang kita ketahui juga, sudah sering beredar juga mengenai hal ini bahwa dalam mode pembelajaran online, Bapak dan Ibu guru ini memberikan banyaknya tugas ini, banyaknya tugas itu bertambah ya jumlahnya. Sehingga tingkat stres siswa-siswi kita juga meningkat dikarenakan banyak tugas dan mereka juga bingung bagaimana cara bertanya dan mendapatkan umpan balik secara langsung. Nah, Bapak Ibu, saya rasa ini hal-hal yang bukan pertama kali kita ketahui, namun kita sudah sering mengetahui masalah-masalah yang terjadi di dalam pembelajaran secara daring ini. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik mawas diri dan berbenah diri karena kita sekarang sama-sama berada di dalam masa pandemi, sama-sama berjuang ya bagaimana memberikan pembelajaran agar bisa diterima dengan baik oleh siswa-siswi kita. Nah, salah satunya mungkin, ini hanya salah satu Bapak Ibu perlu saya tekankan, bahwa ada kemungkinan Bapak dan Ibu guru membawa teknologi agar siswa-siswi kita termotivasi dalam sebuah pembelajaran yang diganti modenya dari mode luring ke mode daring. Nah, salah satu beberapa teknologi yang sering digunakan di kelas itu seperti Quizlet, Kahoot, Quizizz, Desmos, Kelas Dojo, GeoGebra, Storybird, dan masih banyak lagi. Saya rasa ini bukanlah hal yang baru juga digunakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Teknologi-teknologi ini sudah sering diaplikasikan tidak hanya pada saat kelas daring, namun pada sebelum mode pembelajaran daring ini dilakukan, teknologi-teknologi ini sudah sering digunakan. Namun Bapak Ibu, hati-hati. Izinkan saya memberikan sebuah pengertian bahwa dalam menggunakan teknologi, kita harus berhati-hati terhadap kamuflase yang diberikan sebuah teknologi dalam pembelajaran kita. Karena berdasarkan studi yang dilakukan tahun 2015 oleh Wartela, per tahun 2014 saja, telah ada 75.000 aplikasi yang masuk dalam kategori pendidikan di Apple App Store,
Namun ironisnya dari angka tersebut lebih dari 70% dari aplikasi tersebut dibuat tanpa adanya riset edukatif yang mendukung pengembangan aplikasi tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh riset dari Fala dan rekan di tahun 2015 juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya ingin sekali menekankan kepada Bapak Ibu dalam hati-hati dalam penggunaan teknologi, khususnya dalam sebuah pembelajaran. Karena keterlibatan siswa dalam aktivitas pembelajaran menggunakan teknologi itu tidak menjamin sebenarnya pemahaman siswa secara komprehensif terhadap suatu material. Beberapa studi telah dilakukan dan mendukung pernyataan ini, dan kita bisa menyimpulkan bahwa kita tidak bisa menginterpretasi keterlibatan siswa secara aktif dalam suatu aktivitas pembelajaran, kemudian siswa tersebut merasa antusias dalam pembelajaran kita, kemudian kita merasa bahwa mereka sudah memahami apa yang ingin kita sampaikan atau apa yang telah kita sampaikan. Ternyata studi membuktikan bahwa keterlibatan siswa dalam aktivitas pembelajaran itu tidak menjamin. Sehingga kita harus membangun sebuah pembelajaran yang bermakna, karena pembelajaran yang bermakna inilah sebenarnya esensi dari suatu proses transfer ilmu dari kita ke siswa-siswi kita, ya Bapak Ibu ya. Seperti misalnya pada saat Kahoot, pada saat menggunakan Kahoot, siswa-siswi kita sangat antusias untuk menjawab pertanyaan dan ingin selalu mendapatkan nilai yang bagus sehingga ranking mereka tinggi dalam hal tersebut. Namun kembali ke tujuan pembelajaran kita. Apakah tujuan pembelajaran kita tercapai pada saat itu? Apakah mereka memiliki pemahaman yang baik pada konsep yang kita berikan? Perlu kita mawas diri dan berefleksi diri mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam merancang pembelajaran ada dua hal yang perlu kita ketahui, dan ini tidak boleh terbalik urutannya, yaitu menentukan tujuan pembelajaran dulu, baru kita menentukan teknologi yang akan digunakan. Karena pada kenyataannya melihat sebuah teknologi, oh ini teknologinya menarik ya, tampilannya bagus ya, warna-warni ya, namun lupa bahwa sebenarnya yang kita harus tentukan dulu ada tujuan pembelajarannya, bukan mencocokkan tujuan pembelajaran dengan teknologi yang sedang naik daun pada saat itu. Hal tersebut juga ikut didukung oleh pernyataan dari Okoji dan rekan melalui studinya di tahun 2006, Bapak Ibu. Nah, kemudian teknologi yang harusnya kita bawa dalam sebuah pembelajaran itu harusnya teknologi digital yang mampu membantu kita, mampu mendukung kita membuat pembelajaran bermakna dengan mengedepankan eksplorasi dan daya analisis dari siswa-siswi kita, bukan hanya sekedar sebagai sarana drill dan praktis saja, Bapak Ibu. Nah, sehingga ada beberapa komponen yang harus kita ketahui untuk menerapkan atau mengintegrasikan teknologi ke dalam sebuah pembelajaran. Yang pertama, interaksi, Bapak Ibu. Interaksi dalam sebuah kegiatan yang bermakna itu harus ada. Itu sebabnya ketika interaksi itu hilang, khususnya sekarang dalam mode pembelajaran daring, maka rasanya sia-sia kita merancang sebuah pembelajaran yang sangat bagus, teknologinya sangat tinggi, namun tidak ada interaksi dalam sebuah kegiatan bermakna, karena itu merupakan komponen yang penting dalam pengintegrasian teknologi. Selain itu, Bapak Ibu, kita harus aktif dan menggunakan teknologi secara kooperatif. Jadi teknologi yang digunakan dalam pembelajaran tersebut tidak boleh mengisolasi siswa asik sendiri dengan teknologinya. Namun teknologi itu harus bisa digunakan oleh siswa tersebut sehingga mereka bisa melakukan kerja secara kooperatif dengan teman-temannya. Jika teknologinya hanya bisa mengisolasi siswa tersebut, mereka asik sendiri dengan teknologi tersebut, nah kita perlu evaluasi apakah kita teruskan atau tidak.
Kemudian kita harus menghindari dominasi drill dan practice software, Bapak Ibu. Karena kita harusnya fokus ke kemampuan analisis dan eksplorasi. Dan marilah kita mencari teknologi yang bisa mendukung hal tersebut. Dan tentunya teknologi tersebut bisa menjadi sarana bagi scaffolding, yaitu penghubung antara pengetahuan yang sudah didapat siswa dan juga pengetahuan yang akan didapatkan siswa melalui pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Sehingga diharapkan bisa memperluas ranah pembelajaran ke kehidupan sehari-hari. Semua komponen penting ini juga didukung oleh studi yang dilakukan KOL tahun 2017, Bapak Ibu. Nah, dari tadi kita kan selalu ya menyebutkan kata interaksi ya Bapak Ibu ya, interaksi antar guru dan siswa ternyata sangat diperlukan. Oleh karena itu Bapak Ibu guru, walaupun mode pembelajaran ini berubah dari yang sebelumnya kita tatap muka atau luring, kemudian karena masa pandemi ini diharuskan untuk melakukan mode pembelajaran daring, janganlah interaksi antar guru dan siswa juga siswa dan siswa itu hilang dalam sebuah pembelajaran kita. Lalu bagaimana cara mewujudkan pembelajaran interaktif secara daring? Nah, Bapak Ibu, di sesi kali ini izinkan saya untuk memberikan proses pembelajaran interaktif secara daring. Oleh karena itu saya turut mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk ikut belajar bersama saya dan izinkan saya berperan sebagai guru Bapak dan Ibu dan Bapak dan Ibu berperan sebagai siswa-siswi saya ya Bapak Ibu ya. Nah, karena adanya keterbatasan waktu nih Bapak Ibu, mungkin yang bisa bergabung dengan saya hanya 50 siswa-siswi pertama ya, sehingga bagi yang belum bisa bergabung dengan saya, cukup bisa melihat proses pembelajarannya melalui layar masing-masing. Baik, untuk persiapannya Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu menggunakan laptop atau komputer pada saat ini, mungkin bisa dibantu untuk membagi tampilan layarnya menjadi 2 jendela. Jendela yang pertama adalah jendela konferensi Zoom kita saat ini, sehingga Bapak Ibu bisa lihat screen saya sekarang. Dan tampilan yang kedua adalah tampilan browser Bapak dan Ibu sekalian, yang Bapak Ibu gunakan bisa Chrome, bisa Mozilla, atau apapun, bisa Microsoft Edge juga. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan handphone, saya juga akan tunjukkan caranya. Nah, Bapak Ibu setelah rubah ini, ya, saya tunjukkan kalau misalnya menggunakan handphone. Nah, ini saya keluarkan dulu handphone saya. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan handphone, Bapak Ibu cukup mengetik joinpd.com, oke. Kemudian Bapak Ibu klik. Sama juga bagi yang menggunakan komputer ya, Bapak Ibu sekalian, joinpd.com. Kemudian masukkan kode di pojok kanan atas ini Bapak Ibu. Ada EUEBQ. Oke, saya tunjukkan ya secara jelas mungkin ya. Saya masukkan EUIBQ. Oke, Bapak Ibu. Saya tunggu kehadirannya Bapak Ibu. Sekarang saya bisa melihat bahwa sudah ada 2 siswa-siswi yang bergabung dengan saya. Mungkin kita bisa tunggu ya sampai 50 ya, karena limitasi waktu. Jadi Bapak Ibu bisa cepat-cepat nih, bisa cepat-cepat masuk nih ke sini biar bisa ikut belajar dan mengikuti proses pembelajaran kita secara interaktif ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Kita masih tunggu nih, 9 sudah bergabung. Oke, ditunggu dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya, wah pakai apa nih? Nah, itu untuk nanti lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Desinta, dalam proses perancangan pembelajaran interaktif secara daring, Ibu. Jadi, untuk sesi saya ini khusus sudut pandang siswa, sehingga proses pembelajarannya yang akan kita alami nih. Nah, apa benar nih saya bilangnya interaktif, ternyata pada saat dicoba nggak interaktif sama sekali nih. Nah, makanya kita coba bareng-bareng ya Bapak Ibu sambil kita sharing dan berbagi nantinya. Oke, sudah mulai cukup cepat ya ini ya. Jadi mohon maaf kalau sudah kelihatan 50, jangan ikut bergabung lagi ya Bapak Ibu ya, biar saya bisa melanjutkan selanjutnya. Oke, saya tunggu nih.
Oke. Mohon maaf, kodenya tertutup sedikit, Bu. Ya, kenapa, Bapak? Kodenya bisa diulang lagi. Oh iya, kodenya bisa lihat pojok kanan atas, Pak, ini. Saya geser dulu ya HP-nya ya, Pak ya. Waduh, ini udah selesai. Oke, boleh ya saya lanjutkan ya. Masih ada yang bergabung, oke kita lanjutkan aja. Nah, nih di sini Bapak Ibu, saya melanjutkan. Ini masih dalam PowerPoint saya, Bapak Ibu ya, presentasi saya. Nah, sekarang marilah kita sekarang menggeser ikon bendera. Sayangnya tuh saya nggak bisa menemukan bendera merah putih. Jadi mohon maaf sekali kalau di situ pakai bendera merah. Sesuai dengan lokasi nih. Anak-anak sekarang. Nah, ini ceritanya saya jadi guru ya. Oke, anak-anak sekarang dilihat. Nah, sekarang di layar HP kalian atau di layar komputer kalian, Ibu Guru pingin tahu nih, kalian sekarang ada di daerah mana saja. Nah, sekarang kalian bisa menggeser. Oke, saya contohkan kalau misalnya saya pakai HP ya. Nih, Ibu Guru contohin ya. Kalau misalnya Ibu Guru pakai HP, Ibu Guru akan menggeser bendera merah ini sesuai dengan lokasi di mana Ibu berada. Ibu harap kalian masih ingat pelajaran mengenai peta, khususnya peta Indonesia. Seharusnya orang Indonesia hafal ya peta Indonesia, apalagi lokasinya sendiri. Oke, Ibu Guru tunggu sampai 1 menit. Nah, Ibu Guru sekarang... Oke, Ibu Guru tunggu. Maaf ya. Oke, sudah ada 68 respon ya. Ternyata yang ikut 100-an ya ini ya. Udah dibilang 50 aja yang ikut anak-anak, Ibu Guru bilang. Oke, aduh maaf ya, tertekan. Jadi, oke ini ya. Astagfirullahaladzim, maaf ya Nak. Ini biasa terjadi ketika kita belajar secara daring. Ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti layarnya loncat-loncat kayak gini. Oke, sebentar. Mungkin Ibu Guru bisa kliknya dari sini aja ya. Oke, kalian tunggu Ibu Guru selesai mengatasi masalah dalam komputer ini. Sebentar ya. Oke, sepertinya ini karena terlalu banyak yang ikut. Oke, bagi yang mau ikut, tolong sudah stop ya, nggak boleh ikutan lagi ya, biar Ibu Guru bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Oke, stop. Kalau sudah Ibu Guru bilang stop, berarti nggak boleh ikut lagi ya. Ibu Guru minta tolong kalian agar bisa menolong Ibu Guru agar bisa memberikan pembelajaran dengan baik dan benar. Oke, anak ya. Something went wrong. Please try again. Oke, nah sekarang Ibu Guru akan lihat nih respons kalian. Sebentar. Oke, nah kita lihat responsnya ya Nak ya. Kalian berada di daerah mana saja sih sambil ditunggu Ibu Guru lihatin. Nah ini masalah-masalah seperti ini seperti sinyal dan sebagainya itu sering ada ya Nak ya. Jadi kalian juga pun harus sabar. Kalau Ibu Guru punya masalah seperti ini ya, kalian pun juga harus sabar menanti Ibu Guru menyelesaikan masalahnya, bukannya pergi dari layar dan meninggalkan Ibu Guru ngomong sendiri ya. Oke, ini sepertinya karena terlalu banyak ini yang ikut. Oke. Baik. Sudah ini masih susah ya untuk menunjukkan. Sudah ada 189 respons. Oke. Ibu Guru lanjutkan ya Nak ya, kok ini 112 respons. Oke, yang respons cukup Nak ya, jangan ikut terus. Ini kok bertambah terus ya Nak ya. Minta tolong moderator mungkin bisa memberikan arahan kepada para peserta untuk stop nih, karena saya nggak bisa ngelihat ini karena terus-terusan ada responsnya. Minta tolong untuk mungkin diberikan arahan di lewat chat untuk
stop aja ya, nggak usah ikut. Nah ini layar saya jadi blank gini akhirnya. Karena sudah dibilang 205 respons kalian yang ikut. Ibu guru cuma minta 50 siswa, Nak. Nah ini gimana cara Ibu guru menunjukkan? Gimana caranya? Oke. Bu Fani Lanjut. mungkin bisa hide respon, Bu? Atau ini sudah di-hide, Bu. Sudah saya. Ini nggak bisa sama sekali. Oke, saya lock aja biar kalian nggak. Ya, di lock dulu aja. Gimana cara? Oke, sudah ya. Ibu guru udah membatasi kalian biar kalian tidak bisa memberikan respons di sini. Sayangnya Ibu guru tidak bisa menampilkan sekarang screens-nya ya. Jadi seperti screens-nya jalan sendiri ini di sini. Bapak Ibu mohon ini ya untuk tidak join dulu gitu. Karena partisipannya cuma 50 orang ya. Iya, sebenarnya ini bisa diikuti sebanyak-banyaknya Bapak Bisa, Ibu. ya? Tapi ya mohon maaf karena keterbatasan kuota yang saya punya mungkin akhirnya tidak bisa nih. Karena ini juga berhubungan dengan kuota si penyelenggara ya, Bapak Ibu. Mohon maaf sekali atas limitasinya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ya. Kalaupun ini bisa tertampilkan Bapak Ibu, sebenarnya yang ditampilkan nanti akan ada jawaban Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin saya bisa tunjukkan ya di sini ya. Saya pakai video aja dari kamera saya. Dan ini, nah ini bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada banyak sekali daerah-daerah yang diberikan ya. Jadi ini nanti adalah hasil dari respons Bapak Ibu sekalian. Cuman karena ini memang di laptop banyak sekali yang ikut, yaitu 200 orang, padahal saya cuma batasi 50 orang, sehingga hasilnya tidak tertampilkan Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sekali atas limitasi hari ini ya. Oke anak-anak, Ibu Guru lanjutkan ya. Oke, Ibu Guru lanjutkan. Terima kasih kalian sudah merespons Ibu Guru. Sekarang kita lanjut ke slides berikutnya. Nah, Ibu Guru bertanya nih di sini. Kalian harus membaca sebuah artikel ya. Kalian harus membaca sebuah artikel. Sudah terlihat artikelnya? Oke, sudah terlihat artikelnya? Belum ya? Oke, nah bagaimana cara bacanya kalau di artikelnya? Oke, Ibu Guru tunjukkan. Kalau misalnya di HP ya, Ibu Guru tunjukkan kalau di HP itu nak. Oke, tadi kan kita kan bukanya Perdek ya nak ya. Nah, kalau di HP, maka kalian bisa lihat Ibu Guru masih membuka slide yang sama ya sekarang ya. Nah, oke. Nah, kalau lihat di sini, sekarang kan kita mau analisis artikel nih ceritanya. Kalian bisa lihat di bawah sini ada answer question. Nah, ini ya. Coba kalian gerakkan di answer questions. Oke, saya kurang tahu ini kenapa kok dia bergerak-gerak sendiri semuanya. Oke, dah. Ibu Fani, mohon maaf, itu kayaknya students-nya tidak bisa next karena Ibu lock the response. Oke. Saya juga nggak bisa nge-lock dari sini, Bu, karena ini terlalu banyak jadi hang semuanya. Oke. Oke, sudah, Nak? Apakah sudah? Iya, karena yang ikut ada 233 siswa, sedangkan saya belum pernah mengajak seperti ini. Oke, terima kasih. Sudah bisa nak kalian? Oh ya Bapak Ibu bisa ini nggak melihat tampilan dari aplikasi Perdex dari narasumber? Mungkin di chat bisa. Oh, ada yang bisa Bu? Oke. Ada yang bisa, ada yang belum gitu. Ada yang bisa, ada yang belum. Oke. Iya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekarang anak-anak kalian sudah ada di sini kan ya?
mungkin kalian bisa membaca artikelnya dulu, kemudian kalian bisa ini ya. Yang belum bisa join mungkin bisa nanti mencoba aplikasi sendiri ya, Perdex itu ya Bu Iya, ya. karena ini terus bertambah ternyata Mbak Agnes Iya. jumlah yang ikut. Jadi di sini 200 dia kayak gerak-gerak terus ya. Iya. Oke. Ini narasumbernya memakai aplikasi tools Perdex itu untuk presentasi interaktif. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri gitu. Iya, oke ya, saya lanjutkan. Oke, lanjutkan ya Ibu. Oke, saya lanjutkan di sini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, mungkin sekarang kalian ya bisa sebentar ya. Mungkin saya post dulu ya share-nya ya. Mbak Anya, saya mau izin melihat ini kenapa kok seperti ini di sini. Karena di sini dia loncat-loncat terus. Sebentar, Mbak. Mungkin ada yang bisa saya lakukan. Saya mohon izin ya Mbak Anyes ya. Oke. Yang selanjutnya tools yang lain ya? Atau lupa saya? Tetap di sini sih Mbak. Tetap. Iya. Cuman dia ini di sini lompat-lompat. Oke, mungkin bisa minta tolong Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, mungkin bisa keluar dari aplikasi tersebut, sehingga balik lagi ke Zoom-nya saja Mbak. Jadi jika masih 237 yang bergabung, ini tidak bisa dilanjutkan Mbak Anyes. Oh gitu, oke. Ya, bisa para peserta jika masih bergabung di sini, mungkin bisa Bapak Ibu, keluar karena kalau misalnya tetap seperti ini tampilannya juga akan hang karena saya juga ini kan tergantung kuota internet juga karena saya menggunakan kuota internet bukan wifi, ini juga sangat berpengaruh sekali. Oke, Bapak Ibu mohon untuk keluar dari join Perdex. Nah, ini soalnya semakin bertambah bisa keluar saja dari 239 masih 239 ini yang hadir. Jadi mohon pengertiannya ya Bapak Ibu agar bisa kita lanjutkan materi kita hari ini. Mohon pengertiannya. Keluar saja semuanya mungkin. Iya, bisa dilanjutkan ke materi berikutnya ya Bu. Iya, jadi mungkin hanya beberapa orang saja yang ikut. Jadi mohon pengertiannya sekali, keluar aja Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu terlalu bersemangat ini ya. Iya. Jadi di sini ketika dia memang sangat tinggi sekali ininya, tergantung dari penyelenggaranya. Mungkin kalau ini tadi materinya dibawa oleh yang host yang lebih kuat, kuota internetnya dia tidak ada masalah. Namun karena ini saya yang membuka sehingga ada keterbatasan ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon bantuannya agar bisa keluar dari Perdeknya. Masih ada banyak yang join ya? Masih ada yang join. Oke, mohon pengertiannya Bapak Ibu bisa keluar saja dari Perdeknya. Semakin bertambah soalnya. Oh gitu. Oke, mari kita lanjutkan ya. Okay. Saya coba untuk share screen kembali. Sudah bisa ya. Semoga sudah bisa. Oke. Nah, oke ya. Tadi kita sudah mengisi daerah masing-masing ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ibu Guru lanjutkan ini. Nah, oke. Setelah kalian membaca artikel,
Ibu Guru mau kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam perdek tersebut ya. Nah, seperti gambar atau ketikan dua hal yang kalian ketahui tentang pembelajaran daring ini. Misalnya, nah Ibu sudah mendapatkan 12 respons ya di sini ya. Oke, banyak sekali ini ya yang ngerespons ya Bapak Ibu. Oke, ada yang bilang menggunakan internet, banyak tugas dan sebagainya. Kemudian iya, sepertinya Bapak Ibu ini sangat bersemangat sekali untuk mengikutinya ya. Ya, jadi mungkin saya turn on student pace aja. Oke, nah dilihat di tampilan layar Bapak Ibu sekalian, ini di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya Bapak Ibu. Mungkin karena sekarang saya sudah tidak bisa berperan sebagai guru karena ada masalah internet seperti ini, sehingga membuat pembelajarannya mungkin ini bisa dilakukan sendiri ya Bapak Ibu ya. Di sini ada student pace bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam perdek saya. Bapak Ibu bisa melihat-lihat presentasi saya, kemudian berperan sebagai siswa yang mengerjakan. Nah, di situ juga saya bisa memberikan komentar kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, misal ya, saya sebagai siswa yang juga menggunakan perdek, kemudian presentasi, pada saat di presentasi tersebut, kalau misalnya kita di dalam kelas, mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk menuju ke siswa yang misalnya dalam menjawab pertanyaannya itu salah arah, sehingga kita perlu meluruskan kembali agar tidak terjadi miskonsepsi. Jika di kelas kita bisa datangi siswanya itu langsung, namun bagaimana cara kita memberikan umpan balik secara langsung kepada siswa dalam sebuah pembelajaran sehingga umpan balik tersebut bisa langsung dilakukan dalam mode daring ini. Nah, perdek ini memberikan hal Bapak Ibu, misalnya saya tunjukkan kembali pada saat saya sebagai siswa ya. Nah, kemudian ada saya memberikan komentar kepada siswa saya di sini. Nah, misalnya saya di sini sudah menuliskan sesuatu ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya memberikan komentar terhadap dia atas tulisan yang telah diberikan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa ini bisa digunakan di siswa, dan di sini ada pensil, ada highlighter, ada garis, ada tombol untuk mengetik, dan juga ada penghapus, ada berbagai warna, sehingga Bapak Ibu bisa mengkreasikan tugas apa yang kira-kira cocok untuk diberikan tools seperti ini. Selain itu juga di sebelah sini ada pengaturan ketebalan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini misalnya saya mau memberikan komentar terhadap siswa saya ya. Ini ya. Kemudian saya mau komentari. Nah, saya coba komentari salah satunya. Nah, saya akan komentari ini di sini adalah siapa ini namanya? Saya bisa melihat namanya Bapak Ibu. Nah, sehingga ketika teman-temannya berada di dalam presentasi yang sama dengan saya, mereka tidak bisa tahu bahwa saya memberikan komentar terhadap tersebut ya, kepada siswa tersebut. Nah, bisa dilihat di sini ada kolom komentar Bapak Ibu. Nah, kolom komentar ini akan, nah misalnya ya, saya memberikan komentar terhadap Ibu Eli Yuzani. Nah, coba Ibu Eli
dilihat apakah sudah diterima komentar saya. Kalau sudah, nah teman-teman tidak ada yang tahu kalau saya memberikan komentar kepada Ibu Eli ketika saya tidak memberitahukan di dalam forum kelas, sehingga privasi siswa juga terjaga ya Bapak Ibu, privasi siswa juga terjaga, dan itu sangat penting sekali bagi siswa untuk privasinya dijaga oleh gurunya sehingga mereka tetap merasa percaya diri dalam selalu memberi respons kepada guru pada saat pembelajaran dilakukan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ketika saya menunjukkan responsnya ada yang menunjukkan seperti ini ya. Di sini bisa Bapak Ibu lihat bahwa tidak ada nama yang diberikan oleh aplikasi ini sehingga ini bisa memudahkan Bapak Ibu untuk selalu menunjukkan respons dan membawa respons itu untuk diskusi lebih lanjut Bapak Ibu. Sehingga ini bisa berguna untuk membangun interaksi antara Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswi. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, sekarang sepertinya ini sudah mulai normal ini sekarang. Oke, kita klik link artikel di bawah ini. Kita stop student page-nya. Nah, kalau kalian lihat nih di layar yang Ibu Guru tunjukkan, kalian bisa lihat di sini ada answer questions ya, sehingga kalian bisa klik tuh di situ. Nah, ketika kalian klik di situ, kalian bisa lihat ada viewing. Nah, kalian klik juga, nah, sehingga kalian akan terhubung dengan artikel yang Ibu Guru ingin kalian baca. Dan artikel ini akan menjadi bahan diskusi kita dan juga kalian butuh untuk dianalisis. Nah, coba dibaca 2 menit. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, ketika saya menunjukkan seperti ini, jadi tools ini bisa digunakan untuk semua level kelas. Namun Bapak Ibu guru perlu saya tekankan bahwa ini hanya salah satu tool. Jadi tidak hanya tools ini saja yang bisa digunakan. Seperti pada saat ini saya menggabungkan antara tampilan website yang kemudian diberikan kepada siswa, itu merupakan juga salah satu sumber belajar yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan sebuah pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti dalam saat sekarang saya mencontohkan ini, hanya tools ini saja yang perlu dipelajari, tidak ya. Karena nanti di sesi Ibu Desinta, Bapak Ibu akan melihat begitu banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa digunakan dalam membangun sebuah interaksi dalam sebuah pembelajaran. Oke, kita lanjutkan ya, Nak. Nah, sekarang Bapak Ibu, karena slides ini sangat banyak sekali, 105 respons, saya memilih untuk tidak menunjukkan responsnya ya Bapak Ibu ya, daripada nanti kita akan terhambat seperti yang tadi. Nah, mungkin kalau ditunjukkan itu nanti bisa kelihatan secara langsung dan bisa ketahuan langsung miskonsepsi yang dialami siswa dan kita bisa membawa miskonsepsi tersebut untuk dijadikan diskusi lebih lanjut. Seperti contohnya saya meminta mereka untuk menyalakan mikrofon mereka agar mereka bisa mengkonfirmasi apakah jawaban tersebut benar dan salah dan kita bisa langsung tanyakan. Karena mikrofonnya sudah menyala, jadi tidak perlu videonya yang nyala. Yang penting mikrofonnya Bapak Ibu, karena kan kembali lagi ya sinyal dan sebagainya. Saya sendiri pun mengalami hal tersebut dan akan lebih baik dan alangkah lebih baiknya jika kita sama-sama memahami kondisi siswa-siswi kita ya. Jadi mungkin mikrofonnya yang minta dinyalakan, coba kamu konfirmasi, ini jawaban ini benar nggak? Kalau benar, kenapa? Kalau salah, kenapa? Kalau jawaban kamu seperti apa? Seperti itu. Jadi interaksi tetap ada ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan dan saya memilih untuk tidak menunjukkan responsnya ya, karena bisa Bapak Ibu lihat walaupun saya sudah minta untuk hentikan terlebih dahulu, namun ternyata Bapak Ibu sekalian sangat antusias untuk belajar bersama saya hari ini ya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Oke. Nah, sekarang nih anak-anak, Ibu kepingin kalian melihat, nah Ibu sembunyikan dulu responsnya. Nah, kalau yang sebelumnya Ibu pingin kalian lihat ya. Nah, kalau kalian sekarang masih di tampilan ini di HP kalian, Ibu minta kalian back. Nah, backnya pencet ini ya, Nak. Nah, coba di back.
Nah, oke, sekarang sama kan ya? Nah, Ibu Guru tanya di situ, apakah statement yang Ibu Guru berikan itu benar atau salah? Sebanyak 72% responden menyatakan bahwa mereka belajar dengan media yang tidak terhubung dengan jaringan internet. Oke, Ibu Guru sudah lihat, sudah ada 9 nih yang jawab. Oke, langsung Ibu tunjukin ya. Kita lihat responsnya. Oke, oh ternyata benar, salah. Oke, Ibu Guru masih memberikan waktu kepada kalian apabila kalian ingin menganalisis kembali jawaban kalian, apakah benar atau salah. Nah, oke. 3 detik lagi ya, Nak. 3, 2, 1. Oke, Ibu Guru kunci jawabannya ya. Nah, sekarang ternyata Ibu Guru menemukan banyak sekali yang menjawab benar. Nah, ternyata iya, Nak, benar sekali. Kalau kalian bisa lihat di sini ya, pertanyaannya adalah 72% responden. Memang pernyataan ini tidak tertulis secara spesifik. Nah, namun ada statement yang mengatakan bahwa sekitar 28% responden menyatakan bahwa mereka belajar dengan media daring atau media online. Nah, oke, kita lanjutkan ya, Nak, belajarnya. Nah, sekarang kalau tadi Ibu Guru minta kalian untuk memilih antara benar dan salah, saat ini Ibu Guru juga melakukan hal yang sama. Namun, sekarang Ibu Guru ingin kalian memberikan alasan kenapa kalian seperti itu. Nah, seperti ini Ibu Guru contohkan ya. Kalian bisa melingkari yang mana yang benar dan mana yang salah ya. Bisa kan melingkarin, bolehlah pakai warna-warna kalau kalian kepingin pakai warna dan sebagainya. Nah, kemudian kalian bisa menuliskan alasan. Misal kalian mau mengketik sesuatu, boleh kalian pencet teksnya dulu, kemudian kalian ketik. Nah, setelah kalian ketik, kalian bisa arahkan sehingga bisa sesuai ya, Nak ya. Nah, seperti ini Bu Guru contohkan, ketik sesuatu, kemudian klik. Nah, kemudian kalian juga bisa membuat arahnya, misalnya mau dibesarkan hingga sesuai dengan kotak yang Ibu Guru sampaikan ya. Kalau Ibu Guru minta ditulis di kotak itu, berarti kalian tuliskan di kotak itu agar ketika kita sama-sama diskusi nih sama teman-teman, kita bisa memberikan penjelasan dan informasi yang bagus juga buat teman-teman kalian. Oke, Ibu Guru contoh tunjukin nih respon-respons kalian. Nih, menurut saya pembelajaran daring. Nah, kalau kayak gini, Nak, misal ya, Ibu Guru panggil ya. Nah, coba Ibu Guru panggil. Sebentar. Oke, Ibu Guru panggil nih, misalnya siapa ya ini ya? Asrin Muhammad. Coba, Asrin. Asrin Muhammad. Coba Asrin Muhammad ada nggak di sini? Boleh nggak dinyalain mikrofonnya? Oke, nggak ada ya. Mungkin Asrin Muhammad tadi sedang ke kamar mandi dan sebagainya. Edwin Simanjutak, loh Bu, Ibu tahu dari mana? Kok ada nama-namanya, Bu? Kalau dari Ibu bisa lihat nama-namanya. Tapi tenang aja, Ibu Guru nggak akan menunjukkan kalian jawab apa. Yang Ibu mau tunjukkan hanya jawaban kalian untuk bisa didiskusikan di kelas. Sehingga kalian tidak perlu takut. Kalian malu karena jawaban kalian rasa salah. Tulis saja jawaban kalian, respon Ibu Guru ya, yang aktif ya, Nak ya. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang Ibu Guru juga ingin kalian melengkapi informasi. Nah, tampilannya HP Ibu seperti ini. Nah, boleh melengkapi informasi ya, Nak. Nah, oke Bapak Ibu, mungkin seperti ini ya, contoh pembelajaran yang kita bisa lakukan pada saat mode daring. Jadi, kita bisa memberikan respon, meminta respon, memberikan feedback secara private, tanpa takut siswa kita malu atau hilang kepercayaan dirinya hanya karena jawaban salahnya yang tertampilkan di depan kelas ya. Bapak Ibu, hal itu perlu juga kita perhatikan karena itu juga bisa menyebabkan siswa demotivasi.
Nah, 12 respons nih. Oke, makasih ya, Nak. Kalian sudah merespons. Ibu guru juga bisa tahu nih siapa yang belum merespons nih. Yang belum merespons Ibu panggil ya. Coba Ibu guru minta Jamil Udin. Ayo coba direspons pertanyaan Ibu guru. Nah, ini Karya Jayadi juga ini belum mengerjakan. Ayo, ini juga Yanti Lisnawati. Ayo coba dikerjakan, didengarkan ke Ibu guru, kasih waktu 2 menit ya, Nak ya. Kalau belum juga kalian ini mungkin Ibu akan hubungi kalian secara private. Kenapa kok nggak mendengarkan pada saat Ibu guru memberikan instruksi? Nah, seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi saya bisa melihat ada beberapa siswa yang tidak aktif di saya. Jadi saya tidak perlu takut nih ngomong sendiri seperti penyiar radio pada saat mode pembelajaran daring. Saya tahu bahwa mereka sedang bersama saya tahu mereka sedang berproses dengan saya tahu mereka ada namun tidak berproses dengan saya. Sehingga saya bisa memberikan langkah-langkah efektif kepada siswa-siswi tersebut agar mereka tetap bisa terhubung dalam pembelajaran bersama saya ya Bapak Ibu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah ini juga salah satunya yang Ibu guru pingin kalian mengubah jenis representasi data ya. Di sini ada data yang diberikan, kemudian Ibu ingin kalian memberikan presentasi data dengan menggunakan diagram yang lain. Nah, kalian bisa gambarnya di sini. Adakah tools gambarnya Bapak Ibu? Ada. Ya, jadi kalau misalnya kita biasanya ada di lembar kerja siswa, kita meminta mereka untuk menggambar sesuatu, menghubungkan sesuatu dan sebagainya, dan aktivitas hands-on tersebut sebenarnya memang sangat digemari ya oleh siswa ya, dibanding kita hanya mendengarkan penjelasan dari kita. Namun bagaimana cara kita membawa aktivitas tersebut jika mode pembelajaran yang digunakan adalah mode pembelajaran daring? Nah, oleh karena itu ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi kita agar hal tersebut masih bisa direalisasikan walaupun mode pembelajaran sudah diganti ya. Oke, 11 respons, 12 respons. Oke, sekarang Ibu guru coba contohkan hasil dari jawaban-jawaban teman kalian. Oh, ternyata teman kalian ini cuma titik-titik gini doang ya. Coba dibenahin lagi. Kalau sudah, kayak Ibu kunci ya jawabannya ya, sehingga kalian tidak bisa merubah lagi. Karena Ibu guru sudah memiliki komitmen kan dengan kalian sebelumnya bahwa akan ada waktu yang diberikan, Nak. Namun tidak sepanjang waktu tersebut, ada waktu yang ditentukan sehingga kita bisa melanjutkan pembelajarannya. Nah, ini juga untuk tulis surat ya Bapak Ibu ya, bisa juga sebagai inspirasi dan sebagainya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu adalah proses pembelajaran. Mungkin yang masih bergabung dengan Perdek saya, bisa nih geser ikon berikut sesuai dengan yang kamu rasakan saat pembelajaran. Mengetahui sebuah perasaan siswa, khususnya pada saat pembelajaran, baik itu di awal, pada saat pembelajaran, maupun di akhir pembelajaran, itu sebenarnya adalah suatu penilaian formatif yang sangat penting. Karena kita bisa melihat bahwa, oh, siswa saya sedang bersama saya dengan tingkat motivasi yang cukup tinggi, sehingga apa yang sedang saya lakukan sekarang boleh dipertahankan. Oh, siswa saya mengalami kebingungan. Siapa yang mengalami kebingungan, saya bisa tahu. Karena saya bisa tahu siapa yang memilih sedikit bingung. Saya bisa tahu juga siapa-siapa yang butuh dukungan lebih lanjut karena dia tidak paham apapun. Karena saya juga bisa memberikan chat secara private ya. Sehingga di situ saya bisa katakan bahwa penilaian-penilaian seperti ini itu penting sebenarnya. Nah, bagaimana kalau kita mewujudkan ini secara mode daring? Ini bisa jadi alternatifnya. Karena kita tidak mungkin kan hanya bertanya, anak-anak senang nggak belajar sama ibu guru? Senang, Bu. Senang. Nah, apakah senang itu berasal dari hati mereka karena mereka terlihat identitasnya ketika menyebutkan jawaban tersebut? Nah, oleh karena itu, akan lebih baik jika sebentar. Oke, saya disconnect dulu HP-nya. Oke, nah sehingga saya bisa tahu bahwa pembelajaran saya ada yang perlu dibenahi atau tidak. Nah, boleh kita tunjukkan ya responsnya. Ternyata,
Oke, ada yang tidak paham apapun. Nah, kita perlu tahu ini. Dan ada yang masih merubah-rubah jawaban, kita beri kunci jawabannya sehingga tidak ada yang merubah jawaban lagi ya, Bapak Ibu ya. Sedikit bingung, wajar sedikit bingung. Nah, oleh karena itu adanya informasi seperti ini itu juga sebagai informasi yang baik. Jadi alangkah baiknya kalau selama pembelajaran kita juga selalu melakukan penilaian formatif sesederhana ini, Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih anak-anak sudah memberikan respon terhadap Ibu Guru. Ternyata Ibu Guru harus memberikan pembelajarannya ada informasi-informasi yang harus Ibu perbaiki penyampaiannya karena ternyata ada teman-teman kalian yang masih sedikit bingung dan ada juga satu orang yang tidak paham apapun. Nah, berarti kalau begitu Ibu rasa Ibu tidak boleh terlalu cepat nih. Misal, oh Ibu rasa Ibu harus pelan-pelan nih cara menyampaikannya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin yang masih berada di dalam perdek saya sekarang, mungkin bisa bergabung bersama saya untuk mengisi form ya. Jadi kalau misalnya saya keluarkan lagi ya HP saya, kalau misalnya Bapak Ibu lihat di HP, iya. Oke, HP-nya kayaknya nggak keluar lagi connecting. Oke. Bapak Ibu bisa lihat di bagian paling bawah sendiri ada surveinya ya Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat di situ ada survei yang diberikan dan bisa diisi. Baiklah, jika sudah, maka mungkin ini adalah proses pembelajaran yang saya ajarkan Bapak Ibu sekalian. Salah satu contohnya, banyak sekali kekurangannya. Misalnya ada sinyal yang tiba-tiba tidak kuat seperti tadi ya, sehingga tidak bisa menunjukkan informasi dari layar secara sempurna. Nah, oleh karena itu kita juga harus pintar-pintar menyiasatinya apabila ada sesuatu hal, baik itu adalah human error atau system error, kita harus membuat siswa-siswi kita tetap tenang. Kenapa? Karena sesungguhnya jika kita menunjukkan rasa kepanikan kita kepada siswa-siswi kita sebenarnya juga merasa kurang nyaman dengan adanya hal seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada sistem error, sinyal dan sebagainya, kalau hanya bisa menyalakan mikrofon, nyalakan saja mikrofonnya. Kita berinteraksi dengan menggunakan mikrofon tersebut. Yang penting adalah interaksinya harus tetap ada Bapak Ibu. Jangan kita hanya kemudian menyerah, kemudian memberikan tugas dan sebagainya, sehingga apa yang ingin kita ajarkan kepada siswa-siswi kita, konsep apa yang ingin kita bawa, dan kemudian kita sampaikan kepada mereka tidak bisa tersampaikan dengan baik. Memang kita menginginkan mereka menjadi pembelajar aktif, namun kita harus bisa memfasilitasi mereka agar bisa menjadi pembelajar aktif. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan pesan ini kembali bahwa sebenarnya bukan teknologi lah yang sedang kita pelajari pada sesi kali ini, namun lebih ke bagaimana cara kita membangun sebuah pembelajaran yang bermakna. Sehingga mungkin closing statement dari saya, yaitu belajar bermakna itu yang utama, teknologi kemudian. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sekali apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam sesi pemaparan dari saya, khususnya tadi ada sistem error sebagainya, kita tidak bisa mengikuti pembelajaran keseluruhannya, dan hanya overview yang bisa saya berikan. Semoga semua itu bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama berada dalam masa pandemi yang sama. Marilah kita selalu meningkatkan semangat kita untuk para siswa-siswi kita agar mereka bisa terus mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.